Hai guys, ketemu lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Malignant, film yang bergenre horor misteri dan thriller. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film yang mengisahkan seorang wanita yang mempunyai kembaran yang menempel satu tubuh dengannya. Jika kembarannya mengambil alih pikiran dan tubuhnya, ia akan berada di sebuah penjara jiwa, di mana ia akan merasa seperti menjalani hidup seperti biasanya. Tapi jika itu terjadi, maka hal-hal yang mengerikan pun akan selalu terjadi dan menjadi kenyataan. Film yang diawali pada tahun 1993 di sebuah rumah sakit Simeon Research. Diperlihatkan seorang dokter yang bernama Florence Weaver. Ia sedang membuat sebuah video terkait pasien yang bernama Gabriel. Lalu seorang security datang dan memberitahunya jika pasien tersebut sedang mengamuk dan membunuh beberapa perawat dan dokter. Mereka semua semakin kelelahan menghadapi sikap Gabriel yang semakin hari semakin brutal. Seorang security yang ingin menembak Gabriel dengan senapan bius, tetapi ia malah dilukai oleh Gabriel. Lalu Dr. Florence menembak Gabriel dengan senapan biusnya dan berhasil melumpuhkannya. Semua dokter dan petugas keamanan langsung mengikat Gabriel di sebuah kursi. Tiba-tiba sebuah radio menyala dan mengeluarkan suara yang mengancam semua dokter di sana, karena Gabriel sudah bisa menyiarkan pikirannya ke alat elektronik. Singkat cerita, di sebuah rumah yang memperlihatkan seorang wanita bernama Madison yang sedang hamil dan sedang bersama suaminya yang bernama Derek. Madison yang merasa kelelahan setelah pulang kerja, tiba-tiba mereka berdua bertengkar terkait kehamilan Madison yang selalu gagal. Derek yang tidak bisa mengendalikan emosinya, tiba-tiba memukul perut Maddie hingga kepalanya terbentur ke tembok. Setelah suaminya pergi, lantas Maddie langsung mengunci pintu kamarnya agar suaminya tidak bisa menyakitinya lagi. Saat malam hari, Derek yang tidur di sofa, seketika ia terbangun mendengar ada seseorang di dalam rumahnya. Derek yang melihat pintu kulkas yang terbuka sendiri, ia pun langsung kembali ke ruangan tamu dan melihat televisi menyala sendiri kemudian mati dengan sendirinya. Derek melihat seseorang yang duduk di sofa lalu menghilang. Saat televisi mati, tiba-tiba muncul seseorang di belakang Derek dan langsung menyerangnya. Ternyata hal tersebut hanyalah mimpi yang dialami Maddie, yang terbangun dan langsung turun ke ruangan tamu untuk memeriksa suaminya. Maddie yang terkejut melihat keadaan suaminya, yang sudah tewas dengan keadaan yang sangat tragis. Hal yang sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya itu. Lalu muncul sosok misterius yang tiba-tiba langsung mengejar Maddie. Maddie yang terus dikejar oleh sosok itu, langsung lari ke kamarnya dan mengunci pintu. Sosok misterius itu langsung mendobrak pintu kamar Maddie, hingga membuat Maddie terjatuh dan pingsan. Setelah itu polisi datang ke rumah Maddie untuk menyelidiki kejadian tersebut. Karena mendapatkan laporan dari seseorang yang rumahnya dekat dengan kejadian itu. Seorang detektif bernama Saudan Regina langsung terkejut setelah melihat kondisi Derek yang sangat mengenaskan. Keesokan harinya Maddie yang sadar sudah ada di rumah sakit dan ditemani oleh saudaranya yang bernama Sydney. Sydney menjelaskan jika suaminya sudah tewas dan anaknya yang ada dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Sontak membuat Maddie langsung histeris dan Sydney mencoba menenangkannya. Keesokan harinya detektif Sau yang datang untuk melihat kondisi Maddie, menjelaskan bahwa dia bukan kali pertamanya keguguran. Sydney yang tidak mengetahui hal tersebut lantas terkejut karena kakaknya itu tidak pernah memberitahu tentang hal tersebut padanya. Singkat cerita, Sau dan Regina yang sedang berada di ruang otopsi, mereka berdua memeriksa jenazah Derek, dan pada saat itu Regina menyimpulkan kematian Derek, lantas ia mencurigai sesuatu tentang motif kematiannya. Setelah 2 minggu kemudian Maddie yang sudah sembuh kembali ke rumahnya, terlihat ia diantar oleh Sydney. Saat malam hari, Maddie yang baru selesai mandi melihat hal yang aneh yang terjadi di depan rumahnya. Ia melihat lampu jalan dan lampu yang berada di rumahnya berkedip sendiri. Maddie yang ketakutan lantas mengunci semua pintu dan jendela yang berada di rumahnya. Keesokan harinya Maddie yang masih takut dengan peristiwa yang menimpanya, lantas membuat ia menambah kunci pada setiap pintu. Sydney yang saat itu datang ke rumah Maddie untuk mengunjunginya.
Lantas Medi menceritakan masa lalunya jika ia adalah anak angkat. Ia mengatakan ia telah diadopsi oleh orang tua Sydney saat berusia 8 tahun. Dan ia mengatakan jika orang tua kandungnya telah meninggal saat melahirkan dia. Di tempat lain diperlihatkan seorang wanita pemandu wisata yang berada di sebuah kota bawah tanah. Setelah pekerjaannya selesai lantas ia langsung mematikan semua lampu yang berada di semua ruangan. Lalu ia mendengar suara dari sebuah lorong. Lantas ia langsung memeriksanya, wanita tersebut langsung terkejut oleh kemunculan sosok yang mengawasinya. Ia pun langsung berlari dan menyalakan lampu kembali, tiba-tiba sosok misterius itu muncul dari atap dan langsung menangkapnya. Saat wanita itu tersadar, ia sudah berada di sebuah loteng dengan keadaan terikat dan mulutnya ditutupi dengan lakban. Sosok misterius itu muncul dan mencoba berkomunikasi melalui radio, lalu sosok itu mencoba menelpon Dr. Florence. Tapi si dokter tidak memperdulikannya. Saat malam hari, Medi yang terlihat akan mencuci baju, ia dikagetkan dengan teriakan seorang wanita dari dalam rumahnya. Medi yang saat itu akan memasukkan pakaian ke mesin cuci, tiba-tiba melihat bayangan wajah Dr. Florence di dalam mesin cucinya. Dr. Florence yang bertanya kepada Medi, "Kenapa kau ada di rumah aku?" Dan Medi menjawab ini adalah rumahnya. Tiba-tiba tubuh Medi tidak bisa digerakkan, lalu muncullah sosok misterius yang menyeret Dr. Florence ke ruang tamu. Medi yang merasa aneh tiba-tiba rumahnya menjadi berubah. Medi yang menyaksikan Dr. Florence telah dibunuh oleh makhluk misterius itu, lantas ia langsung berteriak. Lalu Medi yang terbangun dari tidurnya, langsung berpikir bahwa kejadian itu hanyalah mimpi. Ternyata mimpi yang dialami oleh Medi menjadi kenyataan. Di mana Dr. Florence sudah terbunuh di rumahnya sendiri. Detektif Sau dan Regina yang datang untuk menyelidiki kejadian tersebut, langsung menyimpulkan jika kejadian itu ada hubungannya dengan kematian yang terjadi pada suami Medi. Detektif Sau yang menemukan sebuah foto gadis kecil di tempat kejadian tersebut. Sehingga ia berpikir untuk mempelajari semua catatan tentang pasien Dr. Florence. Sementara itu bagian piala yang dimiliki Dr. Florence telah hilang dan tidak ditemukan oleh penyidik. Di sisi lain, ternyata bagian piala yang hilang itu sudah diambil oleh sosok misterius untuk diasah dan dijadikan sebuah senjata. Lalu, sosok misterius itu melemparkan senjata ke arah wanita yang ia sekap. Medi yang bercerita pada Sydney tentang kasus pembunuhan Dr. Florence yang ia lihat dalam mimpinya. Medi yang merasa mimpi yang ia lihat seperti nyata, seolah-olah ia berada di sana. Detektif Sau yang sedang mempelajari kasus pembunuhan Dr. Florence, meminta rekannya untuk memeriksa foto anak perempuan yang ia temukan di rumah Dr. Florence. Malam harinya teror sosok misterius itu pun kembali datang, di mana sekarang yang menjadi korban selanjutnya adalah seorang dokter yang dulu pernah menjadi rekan Dr. Florence. Medi yang kembali bermimpi mendapatkan sebuah penglihatan yang menunjukkan pembunuhan itu. Medi yang melihat pria itu dibunuh dengan ditusuk secara brutal, langsung berteriak. Dan ia kembali terbangun dari tidurnya itu, lantas Sydney langsung mendatangi Medi. Ia langsung menceritakan tentang mimpinya yang ia lihat terkait teror pembunuhan lagi. Medi yang merasa aneh, atas apa yang ia alami, lantas ia langsung mendatangi kantor polisi yang ditemani oleh Sydney. Di sana ia menceritakan semua kejadian yang ia lihat dalam mimpinya terkait teror pembunuhan. Detektif Sau dan Regina mendengar cerita Medi yang tidak masuk akal, membuat detektif itu menganggap Medi sedang berhalusinasi. Medi dan Sydney yang terus memaksa detektif untuk mengecek apartemen rekan Dr. Florence. Setelah itu detektif Sau dan Regina mulai memeriksa apartemen tersebut. Tadinya mereka berdua tidak percaya dengan apa yang dikatakan Medi, setelah mereka masuk ke apartemen milik rekan Dr. Florence. Mereka berdua dikagetkan oleh mayat sang dokter dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Lalu kedua detektif itu meminta Medi untuk menggambarkan sosok misterius yang ia lihat dalam mimpinya. Medi yang pergi ke toilet yang berada di kantor polisi. Saat ia berada di toilet ia mendapatkan panggilan telepon dari orang yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari sosok misterius yang sering ia lihat dalam mimpinya. Sosok misterius itu memanggil Medi dengan sebutan Emily. Lalu Medi mengingat nama sosok misterius itu dan ia menyebutnya Gabriel. Medi yang bertanya pada Gabriel tentang keberadaannya saat ini, lantas Gabriel menjawab jika ia hanya berada dalam pikiran Medi. Gabriel yang mengingatkan Medi jika ia akan membunuh seseorang lagi.
Setelah mendapatkan peringatan dari Gabriel, Maddie langsung menemui Sydney dan langsung mengajaknya pergi. Setelah itu salah satu anggota polisi memberikan sebuah berkas pada detektif Sau tentang foto anak perempuan yang ia lihat kemarin. Ternyata foto tersebut adalah foto Maddie sewaktu kecil. Maddie yang mengunjungi rumah ibu angkatnya untuk menanyakan masa lalunya tentang Gabriel. Sontak mendengar nama tersebut, ibunya langsung terkejut. Lalu ibunya menyalakan sebuah rekaman video saat Maddie masih kecil. Setelah melihat rekaman video tersebut, terungkap jika Gabriel adalah teman imajinasi Maddie yang sering ia sebut saat itu. Detektif Sau yang melihat profil dan video Dr. Florence, lantas ia mengetahui jika Maddie atau Emily adalah pasien Dr. Florence dan rekannya saat Maddie masih kecil. Di video tersebut, Dr. Florence menjelaskan bahwa ia telah menangani Emily selama 7 tahun dan sedang berada di bawah pengawasan timnya, karena Emily sering mendengar dan melihat bisikan dari sosok iblis. Semua dokter yang menangani kasus Emily satu persatu sudah terbunuh dan tinggal satu dokter yang tersisa. Lalu detektif Sau berusaha mencari keberadaan dokter yang masih tersisa itu dengan melacak alamatnya. Karena ia yakin jika dokter tersebut adalah korban selanjutnya, lantas detektif Sau langsung bergegas ke rumah si dokter untuk menyelamatkannya. Maddie yang sedang berada di toilet rumahnya, seketika ruangan itu berubah dan terlihat ada pria tua yang sedang berada di sana. Lalu muncul sosok misterius itu datang dari belakang Maddie. Detektif Sau yang sudah sampai di apartemen si dokter, ia sudah terlambat karena dokter tersebut sudah terbunuh. Kemudian Gabriel muncul dan menyerang detektif Sau, ia yang berhasil melawannya, langsung mengejar sosok misterius yang lari keluar gedung. Lantas detektif Sau mengejarnya hingga ia dibawa masuk ke sebuah bangunan kuno, mereka berdua kembali berkelahi, tapi Gabriel berhasil lolos dari kejaran detektif Sau. Keesokan harinya detektif Sau yang datang mengunjungi Maddie untuk menjelaskan jika para dokter yang dibunuh sosok misterius adalah dokter yang menangani Maddie dulu saat menjadi pasien di rumah sakit Simeon. Maddie yang lupa akan apa yang terjadi padanya dulu sebelum orang tua Sydney mengadopsinya. Dan ia tidak mengingat apa yang terjadi padanya sebelum itu. Lalu detektif Sau mendatangkan seorang ahli hipnotis untuk membuka kenangan masa lalu Maddie saat masih kecil. Saat Maddie mulai mengingat masa lalunya, terlihat Maddie saat itu sering disalahkan orang tuanya atas tindakan yang dilakukan oleh Gabriel. Saat Maddie sadar dan mengingatkan semua kenangan masa kecilnya, menceritakan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Gabriel. Di tempat lain saat wanita yang disekap oleh Gabriel terlihat berhasil meloloskan diri. Lalu ia terjatuh dari atas loteng ke tempat di mana Maddie sedang berkumpul bersama para detektif. Ternyata selama ini wanita itu disekap di atas loteng rumah Maddie. Setelah peristiwa itu lantas polisi mencurigai Maddie dan langsung menahannya. Kemudian mereka semua menggeledah rumah Maddie untuk mencari barang bukti. Maddie yang diinterogasi oleh detektif Sau dan Regina di sebuah ruangan kepolisian. Tiba-tiba hal yang aneh terjadi seketika semua lampu yang berada di ruangan itu konslet dan meledak. Lalu detektif Sau mendapatkan panggilan telepon yang ternyata itu adalah panggilan dari Gabriel. Gabriel yang mengatakan jika ia adalah bagian dari imajinasinya, dan Maddie mengatakan jika Gabriel adalah seorang iblis yang selalu berada dalam pikirannya, yang sering berbisik tentang hal-hal yang buruk. Sydney yang sangat penasaran tentang masa lalu saudaranya itu, lantas ia datang ke rumah sakit di mana dulu Maddie pernah dirawat. Ternyata rumah sakit tersebut sudah lama dikosongkan dan tidak berpenghuni. Sydney yang mencari bukti kebenaran tentang masa lalu Maddie, lantas ia menemukan berkas-berkas tentang Maddie saat ia menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Sydney yang kembali pulang ke rumah ibunya. Lantas ia langsung memutar rekaman video dan menonton video tersebut bersama ibunya. Dalam video tersebut diperlihatkan bahwa ibu kandungnya Maddie yang bernama Serena May adalah korban pemerkosaan.
Dan ia hamil saat berusia 15 tahun, saat Serana sudah melahirkan ia langsung menitipkan bayinya di rumah sakit tersebut. Karena orang tua Serena tidak mau merawatnya. Setelah itu di sebuah rumah sakit diperlihatkan seorang wanita yang disekap oleh Gabriel yang sedang dirawat, wanita yang disekap di loteng rumah Maddie. Ternyata wanita tersebut adalah Serena May, ibu kandung Maddie. Saat Sydney dan ibunya memutar video yang memperlihatkan Maddie waktu kecil, mereka dikagetkan dengan sosok Gabriel yang ternyata menempel di belakang tubuh Maddie. Ternyata Gabriel adalah versi ekstrim dari teratoma. Teratoma adalah tumor yang memiliki organ seperti manusia. Hal tersebut bisa terjadi karena saat di dalam kandungan, kedua embrio berkembang dalam satu rahim dan tidak terpisah, sehingga salah satunya menempel seperti parasit. Di video selanjutnya dijelaskan bahwa Gabriel bisa mengendalikan otak Maddie, begitu juga sebaliknya. Jadi karena itulah Maddie mampu melihat hal-hal yang dilakukan oleh Gabriel, dan begitupun sebaliknya, Gabriel bisa melihat apa yang Maddie lakukan. Saat itu para dokter berhasil memotong teratoma, dan masih tersisa sedikit yang menempel di bagian belakang kepala Maddie. Karena jika teratoma itu dipotong semuanya akan berisiko pada keselamatan Maddie. Singkat cerita, Maddie yang ditahan di kantor polisi, terlihat ia dimasukkan ke sel tahanan khusus wanita. Maddie yang mendapatkan perlakuan sangat tidak menyenangkan dari tahanan lain, yang terlihat menganiaya Maddie. Hal tersebut membuat Gabriel keluar dan membunuh semua tahanan di sana, dengan sangat brutal. Ternyata hal yang selama ini menjadi misteri, di sini terungkap bahwa Maddie yang melakukan semua teror pembunuhan itu. Karena tubuhnya dibajak oleh Gabriel, setelah membunuh semua tahanan wanita, Maddie yang tubuhnya dikendalikan Gabriel langsung menghajar penjaga hingga tewas dan mengambil kunci ruangan sel. Sydney yang sudah mengetahui kebenaran tentang Maddie, lantas ia langsung menghubungi detektif Shaw dan menceritakan segalanya. Sydney yang memberitahu detektif Shaw jika Gabriel akan keluar dari tubuh Maddie sewaktu-waktu. Dan ia memberitahu detektif Shaw bahwa wanita yang terjatuh dari loteng adalah ibu kandung dari Maddie yang bernama Serena May. Saat itu Gabriel yang berhasil keluar dari penjara dan berhasil mengendalikan tubuh Maddie sepenuhnya. Lantas ia mengambil senjatanya dari ruang penyidik dan membunuh semua anggota kepolisian yang berada di sana dengan sangat brutal. Kemudian detektif Shaw dan Regina datang dan berusaha menghentikan Maddie yang sepenuhnya sedang dikendalikan Gabriel. Aksi baku tembak antara Gabriel dan detektif Shaw pun semakin sengit sampai detektif Shaw berhasil dikalahkan oleh Gabriel. Lalu Regina berusaha menolong detektif Shaw, hingga pada akhirnya ia terkena sayatan senjata Gabriel, lalu Regina menembak Gabriel dengan senjatanya. Tapi Gabriel berhasil menghindar, hingga pada akhirnya detektif Shaw dan Regina berhasil dilumpuhkan oleh Gabriel. Lalu Gabriel pun pergi dari tempat tersebut. Regina yang mempunyai firasat jika Gabriel akan mendatangi ibunya yang berada di rumah sakit, lantas ia menyuruh detektif Shaw untuk segera pergi ke sana. Sydney yang datang ke rumah sakit di mana Serena May itu ibu kandungnya Maddie dirawat, namun ia dihalangi oleh petugas. Lalu tiba-tiba lampu di rumah sakit itu berkedip yang menandakan jika Gabriel telah tiba di sana. Sydney yang saat itu diserang oleh Gabriel sudah merasa terdesak, dan berusaha menyadarkan Maddie yang tubuhnya dikendalikan oleh Gabriel. Lalu ibu kandung Maddie tersadar dan langsung meminta maaf atas apa yang ia lakukan dulu pada mereka. Detektif Shaw yang tiba-tiba muncul langsung menembak Gabriel dari belakang, sontak Gabriel pun melemparkan senjatanya pada detektif Shaw hingga ia terpental. Saat Gabriel akan membunuh Sydney, lantaran Sydney memberitahu Maddie jika segala sesuatu yang terjadi padanya adalah ulah dari Gabriel. Maddie yang mendengar hal tersebut berusaha untuk mengambil kembali kesadarannya, lalu semua berubah saat Maddie membawa Gabriel ke dalam pikirannya, yang seolah-olah berhasil mengurung Gabriel dalam jeruji besi. Akhirnya Maddie berhasil sadar dan bisa mengendalikan kembali tubuh dan pikirannya. Maddie yang masih memiliki kekuatan Gabriel lantas ia mengangkat kasur rumah sakit yang menimpa Sydney. Kemudian mereka berdua pun saling berpelukan. Dan film pun berakhir.